Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fatan Ariansah dengan NIM 151210062 dari kelas HIB. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya terkait keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Tugas ini ditujukan sebagai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Pak Dudu Ridwanul Haq. Baik, keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sholat, definisi sholat, dan mengapa seseorang itu sholat. Baik, sholat adalah salah satu pilar utama seorang muslim untuk bisa menjadi hamba Allah yang beriman, dan hukumnya wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan mental. Sholat termasuk dalam rukun Islam kedua setelah syahadat, sehingga posisinya merupakan suatu hal yang utama dalam Islam. Dengan demikian, jika seorang muslim tidak melaksanakan kewajiban sholat, terutama sholat fardu, maka tidak sah pula keislamannya. Namun secara bahasa sendiri, sholat memiliki arti berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan suatu perbuatan dan perkataan yang diawali takbiratul ihram serta diakhiri dengan salam, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat yang berlaku, mengacu pada Al-Quran dan hadis. Sholat dapat membentuk kecerdasan spiritual bagi siapa saja yang melakukannya. Ini merupakan kutipan dari Agustian pada tahun 2001. Baik, ada sebuah dasar hukum dalam sholat ya. Selain itu, sholat juga memiliki kedudukan. Hukum dan kedudukan sholat yaitu wajib aini, yang artinya merupakan sebuah keharusan kepada setiap muslim yang telah dikenai beban hukum atau mukallaf dan tidak bisa diwakilkan pelaksanaannya. Jika kita melihat lebih jauh dalam kitab suci Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil yang menjadi acuan utama dan dasar hukum dalam melaksanakan ibadah sholat. Antara lain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya adalah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Selain itu ada juga dari surat Al-Baqarah ayat 238, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Namun kita masih belum mengetahui apa itu tujuan sholat. Maka saya jelaskan di sini, setelah menelisik lebih jauh tentang dasar hukum sholat dari kitab suci Al-Quran dan hadis, maka sangat jelas bahwa sholat memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai tiang agama. Tidak hanya itu, sholat juga merupakan sebuah ibadah yang pertama kali dihitung atau dihisab ketika sudah di yaumul hisab, di hari akhir kelak. Sholat juga bertujuan sebagai media komunikasi seorang muslim kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah perbuatan keji, mungkar, dan mengarah pada hal-hal yang mengurangi iman. Selain itu, untuk menguji seseorang beriman atau taat kepada Allah dapat dilihat dari sholatnya terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah mengetahui tujuan seorang muslim untuk sholat, maka kita harus mengetahui juga bahaya seorang muslim jika meninggalkan ibadah sholat. Karena ibadah sholat merupakan ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari umat Islam ya, umat muslim. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, yaitu kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan sholat. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah beranggapan, kaum muslim bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa meremehkan sholat, baik laki-laki maupun wanita, Allah akan menimpakan atasnya 15 macam bala atau bencana. Pertama, Allah akan menghilangkan berkah dari umurnya. Kedua, Allah akan menghilangkan berkah dari rezekinya.
Ketiga, Allah akan memusnahkan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Keempat, setiap amalan yang diamalkannya tidak akan diberi pahala. Kelima, doanya tidak akan naik ke langit atau tidak dikabulkan. Keenam, doa orang-orang soleh tidak akan meliputinya. Ketujuh, ia akan meninggal dunia terhina. Kedelapan, ia akan meninggal dunia kelaparan. Kesembilan, ia akan meninggal dunia kehausan. Seandainya ia minum seluruh air sungai yang berada di dunia ini, niscaya dahaganya tidak akan sirna. Kesepuluh, Allah akan mengutus malaikat yang siap menakut-nakutinya di alam kubur. 11, kuburnya akan terasa sempit dan hanya kegelapan yang akan menyelimutinya. 12, Allah akan mengutus malaikat yang akan menyeretnya dalam keadaan tengkurap dengan disaksikan oleh para makhluk. 13, ia akan dihisap dengan hisap yang berat sekali. 14, Allah tidak akan sudi melihat wajahnya. 15, Allah tidak akan menyucikannya dan baginya siksaan yang pedih. Jadi itu tadi penjelasan terkait keutamaan sholat dan bahaya meninggalkan sholat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.